pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy ya bersama saya Ronald Surapraja. Senang rasanya setiap hari hadir menyapa Anda, mengkampanyekan ya, memberikan kepada Anda solusi bagaimana caranya hidup sehat dengan cara yang tepat. Karena kesehatan ini bukan hanya untuk hari ini saja, tapi sampai nanti usia kita tua. Ya pemirsa, dan kesehatan kita ini buat siapa? Bukan hanya buat kita pribadi, tapi juga buat keluarga, orang-orang tersayang, atau mungkin untuk tempat usaha yang mungkin sekarang Anda sedang pimpin. Artinya adalah, yuk jaga kesehatan karena nggak mungkin kita berharap sehat tanpa ada upayanya. Ya, hari ini kita akan banyak membahas, ya, kita akan banyak berbincang tentang yang pertama nih ya, kita akan tahu apakah benar atau salah kalau lansia itu konon katanya pasti mengalami hipertensi. Benar atau salah, kita akan cari tahu nanti. Dan juga kita akan belajar mengenai 14 sinar terapi yang bisa meningkatkan kesehatan kita. Sinar apa sih? Kita tahu jawabannya nanti sebentar lagi ya pemirsa ya. Dan tentunya bersama saya ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Ronald. Dan bersama saya ada seorang bapak usianya 72 tahun. Ada Pak Paulus bersama kami di sini. Pak Paulus apa kabar? Baik. Baik apa ya? 72 tahun bener nih Pak? 27 kalau dibilang. Dibalikin. 27 Pak, 27 Pak. Tapi ini buat usia 72 tahun masih gagah ya. Iya, masih. Rambutnya masih tebal loh Bapak loh. Alhamdulillah. Seger banget. Nah pemirsa, supaya kita lebih kenal dengan Pak Paulus, apa yang membuat Pak Paulus sampai datang ke studio kami? Kita simak tayangan satu ini. Paulus Sumarsono, di usianya yang sudah 72 tahun ini, ia masih berjuang untuk bisa mengendalikan hipertensi dan juga diabetes. Kalau darah tinggi itu sedikit pusing lah kali ya. Ya mungkin zaman dulu masih muda kita makan tidak kontrol. Kedua masalah ini diawali dengan tekanan darahnya yang tinggi pada 15 tahun lalu. Ia pun sudah disarankan oleh dokter untuk rutin mengkonsumsi obat agar tidak menjadi komplikasi. Ditakutkan kan takutnya kita kolap kan kita nggak sadar. Ia pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Paulus tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Saya datang ke Go Healthy ini dan mencari solusi supaya kesehatan saya lebih baik. Nah pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi dengan Pak Paulus dan sekaligus memberikan solusi atas masalah yang dihadapinya, saya mau mengetes dulu pemahaman Pak Paulus akan pernyataan ini Pak. Silakan Pak Paulus dan juga pemirsa boleh ikutan jawab ya. Benar atau salah? Lansia pasti mengalami hipertensi. Pak Paulus kan 72 tahun nih, udah masuk lansia. Nah kira-kira jawabannya benar atau salah Pak? Benar. Benar? Lansia pasti mengalami hipertensi, betul? Betul. Kenapa Pak? Menjelang tua ini makin stres. Karena stres, karena apa lagi kira-kira? Pola makan, Pola makan? gaya hidup. Gaya hidup? Apalagi kira-kira? Saya rasa itu Oke. yang saya tahu ya. Jadi jawaban dari Pak Paulus, lansia pasti mengalami hipertensi. Benar atau salah sih Mas Boy? Kalau dikatakan lansia, artinya lansia ini kita bicara orang di usia di atas 60 tahun. 60 tahun ke Kemudian dia mengalami hipertensi pasti atau tidak? Jawabannya salah. Ya, kenapa? Karena tidak semuanya ya? Sekali lagi memang pada usia-usia yang lanjut atau lansia tadi memang terjadi perubahan pada metabolisme sistem tubuhnya. Salah satunya adalah kualitas minum darahnya jadi lebih keras, lebih kaku, lebih sempit. Itu risiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah atau terjadi hipertensi. Tapi sekali lagi, kalau pola hidupnya sehat, tadi katakan Pak Paulus tadi ya, jadi pola makannya. Jadi kalau Anda menjaga pola makannya dengan makan yang sehat, makanan yang bergizi, tidak terlalu banyak garam, tidak terlalu banyak gula, tidak terlalu banyak lemak, ini risiko hipertensinya bisa ditekan. Bisa ditekan. Kemudian pola hidupnya, faktor tidurnya, olahraganya, menjaga berat badannya, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, ini bisa ditekan untuk risiko terjadi hipertensi. Ditambah lagi rajin melakukan pemeriksaan medical check up secara berkala. Ya karena hipertensi ini kita sebut sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Silent killer. Jadi kalau nggak pernah cek tensinya, kemudian tidak ketahuan, bisa terjadi komplikasi karena tensi yang tidak terkendali. Bisa terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi masalah dengan gagal ginjal. Jadi sekali lagi, pernyataan lansia pasti mengalami hipertensi ini pernyataan yang salah. Pertanyaan yang salah. Jadi lansia pasti mengalami hipertensi adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan Pak Paulus. Ya. Pak Paulus, ini tadi dari video kami mengetahui kalau Bapak ini punya keluhan yang Bapak rasakan 1 bulan terakhir aja nih Pak. 1 bulan terakhir ini kan saya
Hernia. Hernia. Operasi, Pak? Operasi. Nah, Pak Paulus, kalau kita mau operasi kan biasanya diobservasi dulu ya. Diperiksa semuanya gitu kan ya. Iya. Apa yang ketahuan dari hasil laboratorium? Tensi tinggi. Tensi tinggi. Aduh, apalagi? Gula darah. Gula darah tinggi. Oke. Tensinya tinggi pada saat dicek. Ingat nggak Pak berapa tingginya, Pak? 170 lebih lah. 170 lebih sebelum operasi. Iya, sebelum operasi. Begitu habis mau tindakan diturunin sampai 120 lebih. Yes. Oke, kalau gula darahnya ingat nggak Pak dulu waktu dicek berapa? Berapa? Bapak ingat nggak? 200-an deh. 200 lebih. 200 lebih. Nah, pemirsa, sesaat sebelum kami melakukan syuting ini, kami periksa kondisi terakhir dari Pak Paulus ya. Kita lihat tensinya masih, ya buat lansia oke kali ya. Enggak juga. Jadi Kan di bawah 140 nih Mas Nurman. Jadi Oh, ya? gini ya pemirsa di rumah ya, dan untuk Pak Paulus juga, kalau maupun kita mau usia berapapun, tensi normal kita tetap di angka 120/80. tetap Ini nggak tidak boleh bisa ya? kita normalisasi ya. Kan udah lansia gitu nggak bisa Tetap ya? nggak bisa. Ya, yang Oke. namanya tensi normal itu tetap di angka 120/80 ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, jaga-jaga mulai dari sekarang ya. Dan yang pastinya kita juga jangan melupakan yang namanya asam urat ya. Pada orang laki-laki ya, asam urat kita itu maksimal di angka 7. Nggak boleh lebih dari itu. Tapi yang harus diketahui sama Pak Paulus dan pemirsa di rumah adalah yang namanya asam urat ini, dia bukan hanya menyerang sendi kita, tapi juga akan menyerang dinding pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita nantinya dia akan menjadi kaku, tekanan darah kita makin tidak terkendali, dan yang pastinya komplikasinya makin mendekati kita. Oke, nah Pak Paulus, Ya. saat ini Bapak mengkonsumsi obat apa aja? Glukidon 30 mili, amlodipin. Amlodipin buat tensi 5 ya? mili. Obat gula. Cuma 2 itu aja. Satu obat tensi, satu obat gula. Apakah Bapak rutin mengkonsumsinya? Iya. Oke. Hidup sehatnya dijalankan nggak? Kita mulai dari makan. Makannya dijaga nggak Pak sekarang? Makan dijaga. Oke, makan sudah dijaga. Tidurnya Bapak bagus Nah, nggak? tidur ini, susah tidur saya. Loh, kenapa? Hah? Ya, susah tidur itu ya mungkin faktor usia, banyak pikir. Nah ini nggak bisa tidurnya tuh karena ada ketidaknyamanan di tubuh gitu, ada sakit, ada apa gitu Enggak sih. Enggak ya? Cuma nggak bisa tidur aja ya Pak ya. Nggak bisa Ya, tidur ya? pikiran aja gitu. Oke, pikiran. Berikutnya olahraga nggak Bapak? Olahraga dulunya. Dulunya, Iya. nah sekarang Sekarang jalan pagi. jalan pagi rutin. Iya. Bagus. Sampai saya ketahuan kelayangan istri saya bilang, kamu kok jalannya miring-miring, saya kagetin, saya miring ke got gitu. Kamu tahu memang rupanya ada Oh, ada keseimbangannya sudah mulai terganggu. ada Terganggu, ya. keseimbangannya, ada sedikit disyaraf katanya. Artinya Pak Paulus mengaku bahwa hidupnya memang tidak dengan sempurna menjalankan pola hidup yang sehat gitu kan ya. Ditambah dengan PR, ada gula darah yang tinggi, ada tensi yang tinggi, dan juga ada asam urat yang tinggi. Yuk Mas Boy, Mas Nurman, kita kasih solusi buat Pak Paulus dan juga mungkin pemirsa yang punya masalah yang sama. Ya, jadi saya pertama senang ya lihat Bapak di usia 72 tahun ini masih happy ya, Ya. terlihat ekspresi. Tapi tampilan luarnya mungkin casingnya oke, tapi dalamnya Pak kita harus perbaiki ya. Jadi Anda juga mungkin yang punya orang tua atau mungkin Anda sendiri yang sudah lansia ya. Jadi kita ingin bahwa yang di usia lansia ini tetap hidupnya berkualitas. Ya, karena kalau kita hidupnya berkualitas, kita bisa menikmati hidup ini tidak menjadi beban untuk orang lain. Itu poinnya Pak ya. Jadi artinya banyak mungkin ya yang punya orang tua atau Anda sendiri sudah tua kemudian hanya bisa terbaring di tempat tidur, itu sesuatu yang tidak mengenakan. Dan untuk kondisi Pak Paulus, ini masih banyak hal yang masih bisa kita upayakan Pak ya. Salah satunya adalah kita mengendalikan tekanan darahnya tadi ya. Bapak kan masih ada beberapa kondisi yang harus dilakukan tindakan operasi. Prosedur operasi ini memerlukan tekanan darah yang bagus, gula darah yang bagus, kadang asam urat pun juga harus terkendali supaya tadi pada saat menjalankan tindakan operasi atau apapun itu bisa lebih baik dan bisa memperkecil risiko pada saat operasi itu dilakukan. Dan untuk mengendalikan tekanan darah ini, upaya yang bisa dilakukan tadi sudah saya acungin jempol, tapi bisa dilengkapi lagi dengan bantuan teknologi yang kita kenal dengan teknologi laser. Ya tadi tidurnya itu juga satu masalah nih buat orang lansia Pak. Bukan karena orang tua aja Pak, sebenarnya itu masalahnya adalah karena melatonin yang kurang, yang menurun. Ya, jadi kalau kita bicara masalah tidur, nggak hanya yang tua saja, yang muda pun kalau punya pola hidup yang tidak sehat, kadar melatoninnya turun, maka dia tidurnya pun juga tidak berkualitas. Nah, teknologi laser ini akan membantu itu semua, ya, masalah-masalah Bapak. Jadi kalau kita bicara masalah tekanan darah, faktor usia itu akan membuat pembuluh darah Bapak menjadi lebih kaku, lebih sempit, ya. Nah, teknologi laser akan meningkatkan elastisitas pada dinding pembuluh darah Bapak.
ya dia akan meningkatkan kadar nitric oxide, suatu zat yang ada dalam tubuh kita, tapi karena faktor usia dia akan menurun jumlahnya. Teknologi laser akan meningkatkan kembali kadar nitric oxide. Ini kita lihat ya bagaimana di pembuluh darah ya. Kita lihat kalau dia sudah kaku, dia menyempit, dia maka aliran darahnya akan tidak lancar. Sedangkan yang kanan nih kita lihat kan dinding pembuluh darahnya lebih elastis, lebih lentur, sehingga sirkulasi darahnya akan menjadi lebih lancar dan tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Ya, kemudian tadi menarik adalah mengenai kadar gula darahnya. Jadi sekali lagi kadar gula darah yang tinggi ini akan membuat darah akan menjadi lebih kental. Darah yang kental kalau mengalirnya lambat dia akan menumpuk di dinding pembuluh darah dan akan terjadi sumbatan di sana, penyempitan kemudian terjadi sumbatan. Kalau itu terjadi di otak, ya akan terjadi masalah sirkulasi darah di otak, akan terjadi penyempitan, akan terjadi kerusakan jaringan otak di sana dan bisa terjadi yang kita sebut dengan stroke. Kalau terjadi di jantung, jadi masalah jantungnya. Teknologi laser ini akan membuat supaya kualitas darah kita yang kental ini menjadi tidak kental lagi. Ya, dengan menguraikan yang kita sebut dengan trombus. Ya, trombus itu suatu zat atau suatu gumpalan darah yang terjadi pada sirkulasi darah kita. Dengan bantuan teknologi laser dia akan diuraikan. Ya, diuraikan dan dicegah untuk tidak bergumpal kembali. Ya, teknologi laser ini akan menguraikan dan sirkulasi darahnya akan terjaga dengan baik. Ya, dan harapannya sel-sel di tubuh Bapak bisa teraliri nutrisi yang bagus, oksigen yang bagus, sehingga bisa bermetabolisme, berfungsi dengan baik. Jadi meskipun usia Bapak sudah di usia 72 tahun, bukan berarti ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Tentunya pola hidup sehatnya, obat-obat dari dokter, medical check-up juga harus disertakan juga di sana. Jadi harapannya dengan hidup lansia atau hidup yang di usia lanjut ini tetap bisa sehat dan bisa menjadi atau menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Nah makanya buat Anda pemirsa, terlebih jika Anda adalah seorang lansia, ya take action sekarang juga, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu banyak masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Spesifikasinya adalah ada 14 titik sinar terapi, 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisinya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Sinar laser akan menstimulasi organ jantung dan paru-paru dan juga organ lainnya supaya bisa bekerja lebih optimal. Penggunaan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, juga hipertensi dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan masih banyak lainnya. Pemirsa, dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ayo dapatkan promo-promo dan juga ada cicilan 0%. Ya, ini untuk memudahkan Anda mendapatkan segera dokter laser ataupun AccuLaser. Karena kami ingin Anda sehat pemirsa ya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Ayo pemirsa! Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Di Go Healthy kita masih belajar dari kisahnya Pak Paulus yang punya 2 faktor resiko. Ya, yang pertama punya hipertensi, the silent killer, dan yang kedua punya diabetes, ya, yaitu the mother of all disease, induk dari segala macam penyakit. Dengan 2 faktor resiko ini terbayang banyak komplikasi yang mungkin saja terjadi kepada Pak Paulus. Dan memang sudah terjadi. Salah satunya adalah Bapak didiagnosa glaukoma. Betul ya Pak ya? Ini glaukomanya gimana Pak? Saya cek ke dokter mata, katanya Bapak kena glaukoma. Jangan main-main Pak. Ngomong jeleknya bisa buta, dia bilang. Ya. Operasi akhirnya. Jadi operasi Bapak ya? Operasi sebelah kanan. Sebelah kanan.
Oke, jadi gini ya, kalau yang namanya glaukoma ini dia kan ada kaitannya dengan yang namanya tekanan bola mata kita ya. Tekanan bola mata ini meningkat biasanya terjadi karena adanya saluran dari cairan bola mata yang dia tertutup. Tertutupnya ini bukan dia nggak ada alasan, enggak. Tapi biasanya ini diakibatkan karena kadar gula darah yang tinggi yang menyebabkan cairan bola mata ini dia menjadi kental, akhirnya dia menutup. Inilah kenapa salah satu faktor resiko terjadinya glaukoma ini adalah kadar gula darah yang tidak terkendali. Jadi ini ada kaitannya sama gula darahnya ya. Kalau gula itu Pak, komplikasinya bisa dari ujung kepala, dari ujung rambut bahkan sampai ujung kaki. Nah Bapak nyerang ke mata nih. Artinya pemirsa, kalau darah kental, tinggal nunggu aja dia mau nyumbat di mana, pasti bakal jadi masalah kesehatan. Betul sekali. Iya kan? Ya. Jadi ini harus dijaga betul ya. Jadi artinya jangan sampai kemudian terlambat. Jadi kata-kata ini yang perlu, atau poin terlambat ini yang harus kita perhatikan. Ya. Makanya untuk tahu itu kita harus rajin melakukan medical check up. Kemudian harus konsisten menerapkan pola hidup sehat. Kemudian bisa dilengkapi atau dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Jadi kekentalan darah ini bukan main-main pemirsa ya. Jadi dampaknya bisa kemana-mana ya. Apalagi kalau kekentalan darah disebabkan karena gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, kemudian bisa berdampak pada tekanan darah yang tinggi dan kemudian bisa terjadi komplikasi kemana-mana. Jadi ayo pemirsa, jaga kualitas darah dan budaya Anda dengan menerapkan pola hidup sehat, melakukan medical check up secara berkala, serta lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah pemirsa, sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser, tahukah Anda 14 sinar terapi di alat ini bisa meningkatkan kesehatan kita? Kok bisa? Nah, boleh dibantu Mas Nurman? Ya, jadi definisi tentang sehat itu adalah artinya kita memang terjaga kesehatan kita. Ya, tidak ada suatu penyakit, kolesterol kita normal, tensi kita normal, gula darah kita normal. Nah, ini bisa kita bantu nih. Kita bantu dengan kita memanfaatkan yang namanya teknologi laser dengan sinar lasernya kurang lebih ya. Jadi pemirsa di rumah bisa lihat di sini ya. Sinar lasernya tuh sebenarnya kita pakai di mana ya? Ya, jadi sinar laser ini, teknologi laser atau kita sebutnya, nanti akan kita gunakan di pergelangan tangan kita seperti sama yang Kang Ronald pakai nih saat ini. Jadi sinar laser ini nantinya dia akan menyinari permukaan tubuh kita. Mulai dari permukaan tubuh kita yang terluar, mulai dari epidermis, kemudian dia bisa masuk penetrasi lagi masuk ke dermis, masuk lebih dalam lagi ke hipodermis, bahkan ke jaringan otot dan pembuluh darah kita. Tapi ingat, yang namanya sinar laser ini dia bukan cuma warna merah saja. Sudah ada pengembangannya lebih lanjut, sudah ada yang namanya sinar biru dan sinar kuning. Ketiga sinar inilah yang nanti akan menjaga kesehatan kita. Kok bisa? Nah, jadi pemirsa di rumah ini saya kasih lihat sedikit ya. Jadi teknologi laser ini dia dipakai di pergelangan tangan bukan hanya menyinari dua pembuluh darah besar kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris di sana. Tapi pemirsa bisa lihat juga tuh, ada titik-titik akupuntur. Ada LU7, 8, 9 ya. Kemudian ada PC67, HT4 sampai 7. HT ini semuanya nanti titik-titik ini memang distimulus dengan teknologi laser yang sudah terukur. Tujuannya adalah untuk menyehatkan jantung kita, menyehatkan pembuluh darah kita dan meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Jadi ini memang sudah disesuaikan. Nggak bisa dia digeser-geser, nggak bisa karena memang titiknya sudah disesuaikan dengan titik-titik akupuntur yang terdapat di pergelangan tangan kita. Tujuannya cuma satu, adalah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya, jadi bukan semata-mata memang digunakan di pergelangan tangan kiri pemirsa. Jadi kita tahu kan sekarang kan ada 2 pembuluh darah besar dan juga ada 14 14 titik akupuntur gitu kan. Dan satu lagi kalau misalkan Kang Ronald perhatiin ya, yang namanya teknologi laser itu sudah disesuaikan dengan pergelangan tangan kita, melengkung, bentuknya nggak melengkung, lurus. Nah, mungkin Pak Paulus dan pemirsa di rumah sudah familiar dengan yang namanya akupuntur. Ya, metode akupuntur ini sebenarnya ada banyak ya. Ada yang ditusuk dengan jarum, ada yang ditekan ya, akupressure kita sebutnya, ada yang menggunakan listrik. Nah, salah satu caranya lagi adalah dengan kita menggunakan yang namanya sinar laser. Tujuannya adalah untuk menjaga agar sirkulasi darah kita yang sesuai dengan titik akupuntur tersebut tetap dalam keadaan baik. Misalkan di pergelangan tangan kita, titik-titiknya memang disesuaikan dengan titik-titik yang menjaga kualitas jantung dan pembuluh darah kita. Jadi ketika dia distimulus dengan baik, maka pompa jantung kita akan baik dan yang pastinya menjaga agar jantung kita tetap sehat,
dan darah pembuluh darah kita tetap dalam keadaan baik juga. Ya, dan teknologi laser ini selain digunakan di pergelangan tangan seperti tadi dijelaskan oleh Mas Nurman, ini ada juga yang bisa digunakan ke area rongga hidung. Ya, kita lihat kan ini ada teknologi laser yang masuk di area rongga hidung kita yang kita sebut sebagai intranasal. Jadi ini juga akan mempengaruhi kualitas darah dan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Karena kepala ini memang merupakan pusat center dari semua aktivitas kita sehari-hari ya yang mengontrol itu semua dan dia aliran darahnya, sirkulasi darahnya juga perlu dijaga dengan baik. Dan dengan bantuan teknologi laser yang intranasal ini harapannya kualitas darah ini akan terjaga dengan baik. Jadi khususnya nih seperti Pak Paulus nih ya, Pak Paulus kan usianya sudah lanjut ya. Kita yakini memang biasanya konsentrasi sudah mulai menurun, daya ingat mulai menurun ya Pak ya. Dan ini akan bisa dikembalikan lagi atau ditingkatkan kembali dengan memperlancar sirkulasi darah dan kualitas darah yang ada di sekitaran kepala. Ya ini teknologi laser ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki itu ya. Di samping itu juga untuk memperbaiki penglihatan. Orang yang sering sinusitis ya, vertigo, kemudian ada gangguan pada pendengaran yang sekitar ini organ-organ panca indera kita sekitar kepala ini juga akan mendapatkan sirkulasi darah yang baik. Jadi ini manfaat yang bisa kita dapatkan untuk penggunaan teknologi laser yang intranasal. Oke, nah supaya Pak Paulus lebih yakin sama teknologi laser dan juga mungkin supaya Anda nih pemirsa lebih yakin lagi, kami punya kisah ya, cerita dari lansia juga nih, seumuran sama Bapak nih Pak. Ya. Lansia juga ya, tapi tetap berenergi, keluhan kesehatannya teratasi, dan kualitas kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Saya ini sejak 2005 sakit jantung pada waktu saya ada di gereja. Dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh setelah saya ke dokter jantung. Setelah dicek semuanya, ternyata harus operasi bypass. Yang jelas tidurnya nyenyak selalu dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik dan yang terasa kehidupan saya lebih enak ya. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Jika Anda sayang kepada orang tua, coba hadiahi mereka alat yang bisa membantu mereka menjaga kesehatan. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang anak ketika melihat orang tua kita sehat. Ya, setuju sekali apa yang dikatakan Kang Ronald ya. Jadi pemirsa Anda kalau punya orang tua nih ya, jadi orang tua ini kan memang nggak mengharapkan banyak dari anak-anaknya, tapi perhatian ya. Jadi perhatian dengan menghadiahkan teknologi laser untuk kesehatan orang tua kita. Karena kalau orang tua kita sehat, kita pun juga bisa menikmati kesehatan yang dirasakan oleh orang tua kita. Jadi jangan belikan barang-barang yang mewah ya. Bukannya nggak boleh. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman kan akan misalnya berikan handphone baru, akhirnya kan cuma duduk manis, dia malah nggak bergerak gitu ya, kurang sehat. Belikan makanan-makanan yang enak ya, itu kolesterol tinggi, gula tinggi, itu malah bikin penyakit gitu ya. Ya makanya ya, berikan yang bisa membantu dan menjaga kesehatan orang tua kita. Ya ini suatu kode untuk anak-anak saya. Saya beliin, kalau secara langsung kita minta beliin papa dong alat apa tadi itu? Teknologi laser. Teknologi laser. Nah sekarang kalau begini kan secara otomatis dia kan sadar gitu ya. Ya, itu anaknya Pak Paulus ya, coba ya nih. Sayang bapak gitu aja, sayang anak aja. Dan untuk pemirsa di rumah juga, kalau kita masih ada orang tua, ayo kita jaga kesehatan mereka mulai dari sekarang juga dengan kita hadiahkan teknologi laser. Dengan begitu kesehatan mereka nanti akan terjaga mulai dari sekarang juga. Oke, terima kasih Mas Nurman, terima kasih Mas Boy, dan terima kasih Pak Paulus. Semoga besok lusa anaknya beliin ya Pak ya. Amin. Pemirsa, ayo take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu banyak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesehatannya ya. Dan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 1 dekade. Ya, dan spesifikasinya tentu saja ini adalah alat yang canggih ya. Ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, nah, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LU789 juga PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Ya, nah sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung dan juga paru-paru dan organ lainnya di tubuh kita supaya bekerja lebih optimal.
Jika digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, ya, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa segera dapatkan Acculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ayo manfaatkan ya, karena ada promo-promo dan juga cicilan 0% ya, untuk memudahkan Anda mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Acculaser. Dan saya mau mengingatkan kepada Anda pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Acculaser dari Gogomall. Pemirsa, terima kasih telah bersama-sama kami di Go Healthy. Ingat, sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Metro TV. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Acculaser. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.